Hey hey, welcome to Cumis Curhatan Miss Manis channel. Wey, coko subscribe dulu lah sebelum kau tonton. Biar nggak apa kali apa ini. Jangan lupa kau bunyikan loncengnya juga ya. Kau like, komen juga lah. Supportmu inspirasiku. Selamat menonton. Hai, halo, hola, hola. Dengan saya lagi Ella di Cumis Curhatan Miss Manis di hari Kamis. Ya, tapi sebelum kita memulai pembahasan kita, saya tetap mengingatkan buat teman-teman untuk tetap like, subscribe, dan komen ya. Oke, hari ini kita mau bahas tentang bagaimana mencapai impian kamu. Luar biasa ya. Apalagi ini tahun 2020 akan berakhir dan kita akan beberapa minggu lagi ya akan menjalani tahun 2021. Tapi tantangan di tahun 2020 ini nggak ringan juga ya, karena pandemi ya. Jadi banyak secara pekerjaan, secara keuangan, finansial itu banyak sekali menurun. Ya, dan pastinya itu bisa membuat banyak impian orang-orang yang pengen misalnya di 2020 pengen sukses, pengen punya usaha, itu kayaknya di tahun 2020 itu pada nggak terjadi semua gitu ya. Dan apalagi yang namanya karyawan banyak di PHK. Masih semangat nggak ya menjalani 2021? Pastinya masih semangat ya. Dan hari ini saya akan membahas tentang tentang bagaimana menggapai impian walaupun keadaan sebenarnya tidak menyenangkan. Bersama seorang narasumber yang luar biasa, yang banyak memberi inspirasi, motivasi, tapi tidak sensasi ya. Dan saya panggilnya Abang ya, Bang Togar Sianturi. Ya, Bang Togar ini banyak sekali memberi motivasi ya di radio di Kota Manado sebenarnya ya, dan juga banyak diundang jadi pembicara di televisi juga. Dan Bang Togar ini juga seorang penulis buku, judulnya 365 Hari Tetap Semangat. Nah, kita mau belajar nih, apa sih yang membuat abang ini tetap semangat, atau masih semangat nggak abang ini ya? Oke, nah ini dia Bang Togar Sianturi. Halo. Halo Bang. Halo Ella. Gimana kabar abang hari ini? Kabar baik, semangat. Ayo sapa-sapa ini kita ya Bang, netizen kita. Halo teman-teman, senang bisa ketemu di channel Cumis. Tadi udah diingatin jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, share juga. Tapi saya senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semua, senang bisa berbagi, bisa berdiskusi dengan Ella di sini bersama-sama. Oke, ikuti kami ya, jangan kemana-mana. Makasih ya Bang. Pesan-pesannya ya, jangan kemana-mana. Gantiin kerjaanmu ya. Berarti honor dibagi ya. Ini nggak ancaman ya. Oke Bang, tadi kan saya sedikit bilang kalau abang ini penulis buku. Oke. Itu kalau boleh tahu tahun berapa abang menulis buku? Sebenarnya nulis itu memang udah jadi bagian dari hidup saya, mungkin kayak 22 tahun terakhir ya. Setiap hari nulis sesuatu, share sesuatu apa yang saya renungkan, apa yang saya dapatkan. Tapi satu kali teman saya pernah bilang ada yang saya broadcast setiap hari kayak sharing-sharing inspirasi, motivasi begitu. Dia bilang kenapa nggak dibukukan aja. Jadi itu kayak tahun 2012 akhirnya dibukukan. Sebenarnya sekarang juga ada naskah-naskah yang saya tulis yang juga ada dalam proses editing yang juga berharap akan bisa diterbitkan lagi. Dan tadi Bang kan secara tema judul kita ya, kalau bahasa Inggrisnya kalau saya tidak salah ya, make your dreams come true. Yeah. Akhirnya ya, apa yang diajari Bang Togar tadi nggak sia-sia. Nah, kalau dari sisi Bang Togar sendiri, di awal tahun 2020 atau di awal tahun kemarin ya, apa impian paling terbesar Abang yang ingin banget Abang bisa capai di tahun 2020? Oke. Yang saya langsung terpikir adalah membuat pelayanan tugas saya melalui YouTube, mengembangkan channel YouTube saya. Itu tadi Ella naik pertanyaan itu yang saya langsung terpikir di pikiran saya. Itu salah satunya yang saya harapkan terjadi di tahun 2020 ini. Tapi seperti tadi Ella udah mention di awal bahwa sekarang ini kan di tahun ini ada banyak hal yang luar biasa terjadi ya. Jadi
ada hal yang kita impikan, kemudian kayak dia harus menempuh jalan yang sedikit berliku, agak mutar, agak tertunda dan semuanya. Tapi saya sangat excited dengan itu. Itu satu hal yang sekarang ini semenjak 1 bulan terakhir ini fokusin lagi. Jadi sebelum tutup tahun ini itu harus tercapai. Oke, berarti ada satu impian, tapi ada sempat tersendat ya? Iya. Tapi mau dilanjutkan. Betul. Nah, kalau waktu abang mau membuat impian itu, khususnya impian terbesar ya. Oke. Biasanya abang itu punya impian itu karena apa kata orang lain atau memang keinginan abang sendiri? Wow, menarik banget pertanyaannya. Karena apa kata orang lain atau karena keinginan sendiri? Karena kadang-kadang kan banyak orang pengen ini, lihat itu dan orang gitu ya. Orang. Jadi pengen. Saya rasa dua-duanya ya, kombinasi dari itu juga. Karena maksudnya ada masa kayak kita lihat apa yang orang lakukan, kita terinspirasi dengan itu gitu kan. Dan kita rasa, saya ada sesuatu yang saya bisa lakukan dengan itu juga gitu. Atau juga kadang-kadang karena memang muncul dari dalam hati yang sifatnya kayak passionnya kita gitu. Jadi sebenarnya waktu kita mau melakukan hal-hal itu, saya rasa juga di dunia bisnis juga sama ya. Kayak misalnya kalau orang kan bicara mau bikin usaha itu, apakah dia karena kita lihat ada masalah orang kemudian kita mau selesaikan, atau ada keahlian kita karena kita bagus di situ, atau karena itu adalah passionnya kita. Kita suka untuk melakukan itu gitu. Jadi buat saya pribadi itu selalu kombinasi dari itu semuanya. Misalnya kita lihat kayak ada satu kebutuhan tertentu di komunitas kita atau di lingkungan kita atau di mana kita berada lah gitu kan ya, dan kita pikir saya bisa lakukan sesuatu untuk ini gitu. Atau juga memang sesuatu yang berupa passionnya kita. Wah, ini sesuatu yang dari dalam pengen banget, kita memang senang banget untuk melakukan itu. Jadi impian itu merupakan kombinasi dari hal-hal itu. Bisa juga mungkin impian itu dari kekuatannya kita ya Pak. Betul. Jadi kayak itu tadi, kalau itu adalah keahlian atau kekuatan kita mau kembangkan itu. Itu tadi, betul. Jadi 3 faktor itu tadi yang mungkin orang lain, yang passionnya kita, atau juga memang kekuatan atau keahlian kita. Nah, kalau boleh tahu Pak, apa sih strategi yang Bapak siapkan untuk impian itu bisa tercapai? Sehingga kadang-kadang kan ada aja nih yang bisa membuat mimpi kita ini nggak terjadi, atau kayak terhambat. Nah, Bapak ada nggak persiapkan strateginya? Misalnya nanti kalau begini, aku udah buat kayak gini nih. Oke. Ini yang saya percaya. Dan yang saya alami ya selama bertahun-tahun menjalankan atau membangun impian kemudian mencapai impian, saya kayak melihat memang ada siklusnya impian itu. Dari waktu impian itu pertama lahir, kemudian kita mulai coba kerjakan, kemudian dia mengalami tantangan. Kadang-kadang di titik ini bisa dia mengalami kematian, jadi seperti terkubur, tetapi kemudian bisa bangkit lagi gitu, bisa keluar lagi. Dan kita akan capai. Jadi selalu kalau saya di dalam perjalanan saya menemukan memang impian itu akan selalu menghadapi tantangan dan akan ada masa-masa di mana kita akan bertahan atau tidak. Karena kalau enggak sebenarnya memang ya semua orang juga akan mencapai impiannya. Saat dia impikan sesuatu, inginkan sesuatu, langsung dapat gitu. Tetapi memang faktanya bahwa banyak tantangan gitu. Nah, buat saya pribadi disitulah ada beberapa hal yang membantu, karena saya berasa selain daripada impian kita harus bikin sangat jelas apa yang kita impikan, impian itu juga harus besar. Saya setuju bahwa impian harus besar, tapi juga sebenarnya yang paling penting lagi adalah unsur keyakinan kita akan impian itu. Seberapa saya yakin akan impian itu, dan nanti tentu juga akan ada juga di backup, dibantu oleh orang-orang terdekat kita yang bisa memberikan dorongan, yang bisa juga memberikan masukan-masukan yang berharga untuk kita mencapai impian-impian itu. Karena saya rasa, saya lihat selama ini ya, ada hal-hal tertentu di dalam impian itu tidak berhasil dicapai, yang menghalangi itu kadang-kadang cuma perkara kecil sebenarnya. Tapi kayak waktu kita belajar dari orang, kita dengar orang lain cerita, kemudian kita minta nasihat dari orang juga, iya ya, hal kecil ini aja pun bisa kemudian melepaskan dan membuat impian itu terjadi. Tentang untuk mencapai impian itu perlu orang-orang juga. Nah, Bapak sekarang kalau mau mencapai impiannya atau rencana ke depan, apakah akan ada tim atau misalnya supporter nih untuk bisa mendukung impian-impiannya Bapak? Betul. Jadi ketika udah punya impian, kemudian punya keyakinan untuk itu, punya rencana yang jelas untuk mencapainya, sebetulnya satu poin lagi memang yang sangat penting adalah tim. Karena sebenarnya kalau pernah dengar grup band namanya Superman is Dead ya? Iya benar. Sebenarnya
frase itu sendiri sesuatu yang sangat benar. Karena kalau kita lihat kayak misalnya seperti ada suatu orang yang bisa berhasil sendirian, nggak ada yang seperti itu. Selalu mereka itu punya tim yang sangat kuat yang mensupport mereka. Tapi kadang-kadang memang yang menonjol di permukaan atau yang kita lihat di berita cuma satu pribadi, satu orang, seolah-olah dia sendirilah yang mencapai itu. Nggak pernah seperti itu. Jadi udah pasti kita akan membutuhkan tim, dan itu adalah satu soft skill lagi, satu keahlian lagi yang memang setiap orang perlu miliki. Karena kalau misalnya saya harus melakukan segala sesuatu sendiri, itu akan sangat taking time, panjang banget waktu yang akan diambil gitu kan, dan kita nggak akan bisa capai apa-apa. Tapi indahnya kalau kita ada orang lain, selain daripada mereka akan bisa membantu kita untuk melihat apa yang kurang yang bisa diperbaiki lagi, mereka juga ada di situ untuk memberi kita semangat di saat kita kayak mulai berasa kayak udah nggak bisa lagi. Dan itulah gunanya tim itu. Selain daripada berbagi tugas ya, jadi banyak manfaat mereka di situ, orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa mendelegasi, kita juga mendapatkan afirmasi atau dukungan dari mereka, tetapi juga kita mendapatkan evaluasi dari mereka. Nah itu yang kita akan punya kalau kita punya tim. Punya orang-orang di sekeliling kita. Punya orang-orang yang bekerja sama ya. Betul. Yang memberi ide-ide juga mungkin ya. Betul. Nah, selain daripada tim, menurut Bapak, kita perlu nggak untuk impian itu kayak coach-nya, pelatihnya? Oke. Menurut Bapak, apakah Bapak juga memakai coach atau pelatih? Oke, jadi coach itu sebenarnya tetap ada dua ya. Ada dua. Maksud saya, ada coach yang memang secara posisi, mereka coach kita misalnya. Oke, secara posisi. Jadi mereka memang ada perjanjian dengan kita. Tetapi ada juga coach-coach yang lain yang di dalam hidup kita yang bahkan mereka pun tidak perlu mengenal kita. Misalnya kita lihat kayak pembelajaran kehidupan orang dari YouTube saja contohnya, atau dari buku-buku yang kita baca. Kisah-kisah inspirasi. Kisah-kisah inspirasi. Kan waktu saya misalnya baca kisah mereka itu, saya pun mendapatkan semangat dari apa yang dia ceritakan atau dialami di dalam hidupnya. Sebetulnya kan dia udah coaching saya juga. Iya. Gitu. Bukan harus seseorang yang memang secara posisi dia meng-coaching saya gitu. Jadi kayak pelatih. Betul. Olahraga gitu. Betul. Contohnya ya Pak. Betul. Tapi saya terus kok manggil Bapak terus ya. Mungkin ada bapak ya. Di awal abang ya. Awal abang tadi ya. Berarti dalam masa ini aja udah naik status saya dari abang jadi bapak. Sekarang abang lagi. Oke, lanjut Bang tadi tentang coach itu. Betul. Jadi itu yang saya pikir sih. Pasti kita butuh coach. Orang memberikan satu frase lagi ya yang saya suka banget. Dia bilang bahwa sukses itu selalu meninggalkan jejak. Sukses meninggalkan jejak. Jadi itu tadi maksud saya. Ketika orang sukses misalnya di area tertentu lah, sukses kan bukan berarti tentang uang yang banyak saja. Tapi apapun yang dia berhasil, kemudian kita bisa pelajari langkah dia, perjalanan dia. Kemudian kita bandingkan ke dalam perjalanan kita seperti apa. Itu udah coaching untuk kita sebenarnya. Ya kan? Belum lagi kita akan lihat banyak sekali sumber-sumber yang lain yang kita bisa pelajari. Tapi bisa kalau ada orang yang bisa coaching kita di satu sebagai posisi tadi, dari segi posisi, bukan hanya influence, bukan cuma pengaruh kayak tadi, tapi dia memang posisi coaching. Misalnya saya ingin mulai satu bisnis untuk import contohnya. Ya orang yang sudah punya pengalaman di dalam bisnis itu, saya tentu saja bisa minta dia untuk bantu saya, untuk coaching saya untuk area itu gitu. Tapi bisa dengan cara seperti itu, bisa juga dengan secara lepas atau bebas kayak tadi itu, dari mana saja kita bisa belajar seperti itu. Iya Pak. Jadi pengalaman itu bisa juga ilmu terbaik, dan kehidupan orang-orang itu juga bisa jadi pelatih terbaik. Betul. Bahkan mungkin ada orang yang dia udah sukses, bisa kita belajar dari dia. Betul. Makanya banyak juga kayak buku-buku motivasi seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah Pak, kalau kita mau bisnis atau mau mencapai impian, untuk Bapak secara pribadi ya, ada kan namanya berani bayar harga. Berani bayar harga. Berani bayar harga. Nah berani bayar harga ini kan bukan bicaranya soal uang ya, tapi secara waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin kebersamaan dengan keluarga itu bisa jadi dikorbankan juga ya. Ketika kita mau mencapai impian-impian kita. Nah, bagaimana Bapak bisa mempersiapkan diri Bapak ketika kata berani bayar harga itu terjadi? Itu kayak Wani Piro gitu maksudnya? Kayak nama seseorang gitu ya? Jadi berani bayar harganya? Iya. Itu udah kalau saya sih masuk itu ke dalam kategori keyakinan tadi ya. Jadi seberapa kuat keyakinan saya akan apa yang saya impikan ini, apa yang saya harapkan ini. Dan itu yang membuat kita bisa
membayar harganya. Contohnya lah ya, kayak dulu pejuang-pejuang kita, mereka membuat pilihan cuma 2, merdeka atau mati. Jadi merdeka itu udah jadi keyakinan mereka. Kalau nggak merdeka mati aja. Itulah keyakinan mereka gitu kan. Dan makanya membuat mereka nggak ada pilihan. Jadi keberanian itu muncul dari situ gitu. Makanya kita lihat mereka biar mengorbankan nyawa pun mereka bisa. Karena mereka udah sangat yakin dengan itu dan itulah membuat mereka sangat berani dengan itu. Tapi di sisi lain, pertanyaan Ella tadi menurut saya sangat menarik karena waktu kita mau mendapatkan sesuatu, kadang-kadang kita bisa kehilangan sesuatu. Bukan kadang-kadang sih, umumnya itu. Kita kan, karena kita sangat ingin mendapatkan sesuatu, kita bisa kehilangan yang lainnya. Nah karena itu harus kembali lagi kepada prioritasnya. Apa yang paling utama? Contohnya, ada satu impian saya impian A katakan. Lalu kemudian ternyata itu akan mengorbankan keluarga saya. Sedangkan prioritas di hidup saya adalah keluarga. Saya harus pilih. Jadi kalau itu ceritanya tentu saya akan memilih keluarga saya melupakan impian itu atau saya membuat impian itu menyesuaikan dirinya kepada keluarga saya. Itu yang harus terjadi gitu. Kita tidak akan bisa mengorbankan yang lain-lain, yang utama di dalam hidup kita. Jangan sampai. Apa yang prioritas harus tetap jadi prioritas. Seperti saya pernah dengar ya, kalau untuk sukses jangan menghalalkan segala cara, tapi mengandalkan segala cara mungkin ya Pak. Wah menarik ya, jadi jangan menghalalkan segala cara, tapi bisa mengandalkan segala cara. Karena kalau menghalalkan segala cara ini, yang jahat pun bisa jadi baik kayaknya. Betul. Apalagi di masa sekarang ya Pak ya. Ya kayak inilah kalau mau terkenal jadi konten YouTuber gitu ya. Kadang-kadang buat hal-hal yang viral yang sebenarnya nggak penting-penting amat gitu. Tapi orang suka pula ya sayangnya gitu. Nah itu ya. Tapi yang nggak tahu Pak namanya juga manusia ini kan konsumtif ya Pak. Oke. Jadi apa yang mungkin kadang nggak berguna dipakai. Nah kalau Bapak sendiri membuat impian itu untuk kepuasan Bapak sendiri atau ada hubungannya nggak dengan orang lain atau keluarga? Ini mungkin agak personal ya, agak pribadi ya. Karena saya ini punya keyakinan kepada Tuhan yang menciptakan saya. Dan itu yang saya ikuti di dalam hidup saya. Jadi kalau saya bicara impian sekarang ini ya, di dalam konteks sekarang ini, buat saya sekarang impian saya adalah apa yang Tuhan saya inginkan untuk saya. Jadi lebih kepada itu, apa yang Tuhan saya inginkan untuk saya, dan saya akan ikuti itu di dalam perjalanan kehidupan saya. Dan menurut saya itu sudah jadi satu keberhasilan buat saya. Jadi bukan bahwa nanti saya harus mencapai dulu kepada titik yang saya harapkan itu, tapi perjalanan ini sendiri pun sudah jadi satu keberhasilan gitu, karena saya mengikuti itu. Dan karena itu yang menjadi prinsip di dalam hidup saya selama ini, maka prinsip itu juga yang menyelamatkan dan menolong yang lainnya. Maksud saya contohnya seperti keluarga. Kalau saya kerja atau saya bikin satu karya apapun lalu kemudian mau menghasilkan penghasilan dari situ, itu kan tentu untuk keluarga saya. Jadi semua juga untuk mereka. Dan sekali lagi itu yang akan menjadi kayak koridornya saya yang menjaga saya sehingga tidak keluar, tidak melenceng, tidak akhirnya tersesat di dalam perjalanan saya. Keluarga saya adalah yang menjadi motivator saya yang pertama selain daripada Tuhan yang saya percaya tadi. Jadi impian saya selalu dari situ ukurannya. Meskipun nanti misalnya memang kan pekerjaan itu sifatnya horizontal, maksudnya dengan sesama manusia. Saya membantu ini atau melakukan ini, melakukan itu. Tetapi saya melakukan itu bukan semata-mata karena saya inginkan itu, saya mau itu. Ya sama lah kayak misalnya kita juga pengen kayak konten YouTube kita menjadi viral, menjadi orang suka atau bahkan channel kita diikuti oleh banyak orang. Tetapi bukan tentang bahwa saya harus terkenal, bukan. Tapi lebih kepada apa impact yang kita bisa kontribusikan melalui itu kepada orang-orang yang di sekitar kita dan juga kepada orang-orang yang jauh dari kita yang bisa menerima apa yang kita berikan itu. Lebih kepada itu. Menarik sekali ya. Berarti punya impian itu bisa banyak ya, bisa besar sebesar apapun gitu kan. Tapi juga kita harus pikirkan kayak tadi dibilang Pak Togar yang terutama itu Tuhan kita. Terus kedua keluarga kita dan ketiga ya orang-orang di sekitar kita juga gitu. Jangan juga kita punya impian ya buat diri kita sendiri gitu. Tapi orang-orang di sekitar kita merasakan nggak impian kita ini jadi pengaruh buat orang-orang. Betul. Boleh kasih saran nggak
Pak atau Abang nih. Pak Abang lah. Pak Abang. Ya, boleh kasih saran atau tipsnya nih Bang buat teman-teman di luar sana yang mungkin hari ini sedang galau kali ya, atau udahlah 2021 udahlah gitu-gitu aja nih, corona nggak jelas, atau 2020 aku udah buat rencana ini kayaknya nggak bisa gitu, seperti apa. Tapi mungkin dengan Abang bisa kasih tips dan saran itu waktu mereka lihat ini, oh 2021 punya kesempatan, mereka punya pandangan yang baru lagi. Oke. Ini menarik. Di dalam banyak sesi seminar waktu saya memberikan training, direktur duduk di situ, manajer duduk di situ. Kerap kali saya nanya, siapa di antara Anda di sini yang merasa diri sudah sukses? Biasanya sang direktur sendiri pun nggak berdiri gitu, nggak angkat tangan, nggak merasa dirinya sukses. Kenapa? Padahal direktur itu kan posisi yang orang udah kayak tinggi ya? Iya udah tinggi gitu kan. Saya jadi belajar gini lah. Banyak ternyata orang punya mindset yang keliru tentang berhasil, tentang sukses, tentang mencapai impian. Orang sering sekali keliru. Saya menggambarkannya kayak orang membayangkan itu seperti anak tangga gitu loh. Jadi kayak sukses itu nanti di ujung sana, anak tangga di atas sana. Nggak tahu entah kapan. Karena buktinya seorang direktur, manajer pun nggak berdiri juga, nggak merasa diri sukses juga. Ya. Jadi mungkin mereka masih berpikir nanti di ujung sana baru kita sukses. Padahal definisi sukses itu sebenarnya kan sederhana, yaitu kita berhasil mencapai apa yang kita harapkan. Dan di dalam hidup kita udah banyak hal yang kita berhasil. Ini yang saya pengen bilang sama teman-teman juga, bahwa teman-teman juga semuanya sudah berhasil mencapai banyak hal selama berapapun usia teman-teman sekarang. Contohnya yang paling umum lah yang saya bisa pastikan. Anda kalau sekarang sudah selesai kuliah contohnya, berarti kan Anda sudah berhasil lulus SD atau dari TK gitu kan. Itu kan berhasil. Bahkan di wisuda lagi masa-masa sekarang ini kan untuk tamat dari situ. Jadi itu udah berhasil. Jadi saya lebih pengen ngajak kayak melihat keberhasilan atau pencapaian itu bukan seperti anak tangga yang nanti di ujung sana dan ujungnya itu kita nggak tahu kapan. Tapi keberhasilan itu menurut saya lebih seperti bola salju. Mulai dari yang kecil, lama-lama besar. Kita makin berhasil lagi. Tapi waktu dia terus bergulir, nah ini kata kuncinya, untuk terus bergulir, terus bergerak, kita akan menjadi semakin besar. Dan semakin dia besar, semakin tidak terbendung. Semakin dia dampaknya itu menjadi semakin luar biasa. Jadi saya pengen bilang sama teman-teman, tahun ini boleh saja kita mengalami banyak halangan, atau seperti tadi kan impian, seperti tadi saya sebutkan, kadang saja impian kita kayak mengalami tikungan atau rutinnya harus berubah. It's okay. Kadang-kadang bahkan udah mati, jangan khawatir, impian itu masih bisa bangkit juga. Masih bisa mulai lagi gitu ya. Makanya kita lihat ada orang-orang yang usia 60 tahun baru menyelesaikan S1 karena itu impian dia dari dulu. Bisa kok teman-teman. Jadi no worry, tahun 2021 tetap penuh dengan pengharapan. Banyak hal-hal luar biasa yang kita bisa capai. Jangan bergantung kepada keadaan yang seperti masa pandemi ini. Kita nggak boleh kalah karena pandemi ini. Kita justru mesti semakin hebat melalui pandemi ini. Pandemi ini ada untuk melatih kita kok, untuk mengeluarkan semua hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Wow. Tuh, dengar ya. Ternyata jangan pernah putus asa ya. Masih ada harapan. Kalau kita percaya dan kita tetap yakin. Impian nggak pernah mati gitu. Yang mati hanya manusianya aja ya. Impiannya tidak pernah mati gitu. Selalu pasti ada cara, selalu ada pasti peluang. Ya seperti sekarang ya, kayak tanaman mungkin dari contoh kecil ya. Dari daun-daun yang mungkin dilihat di hutan itu kayak nggak ada nilainya. Tapi sekarang itu bisa puluhan juta, bisa ratusan juta ya. Dan ada musimnya memang, nanti berganti, tapi nggak pernah mati. Ada saja yang bisa menumbuhkan impian-impian kita. Yang penting tetap semangat ya. 2021 pasti bisa. Seperti buku ini yang saya ceritakan ini dia. Tetap semangat. Nah, gitu. Jadi bisa sih dibeli buku ini, masih dijual nih Pak? Ada di Play Store. Di e-booknya ada di situ. Bisa dicari ya. Atau Pak Togar sendiri ada punya kayak Facebook atau Instagram atau apa? Ada. Mungkin teman-teman juga pengen bertukar pikiran. Dengan senang hati. Ya. Silakan aja. Bisa banyak berbagi ya Pak. Di Facebook Togar Pesianturi, channel YouTube juga sama. Bang Togar YouTuber juga. Tapi beda ini kita ya Pak. Beda apa? Beda bahasan. Beda genre. Iya, tapi Tujuan sama. Terkenal. Yang
pastilah di mana-mana yang namanya pengen terkenal dan dikenal itu natural ya kan. Supaya orang-orang juga tahu. Karena apa? Karena pasti ada hal positif yang akan dibagikan. Nah itu poinnya itu. Jadi hal positifnya yang kita mau bagikan, bukan supaya jadi terkenal itu bukan tujuannya, tapi jalannya. Tujuannya adalah untuk kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya. Aduh, seru sekali ya ngobrol sama Bang Togar hari ini. Tapi ya kita juga tahu gitu ada waktu juga terbatas. Oh enggak sih, waktu enggak terbatas. Nah teman-teman, gimana? Udah pasti udah banyak ini dapat ini ya inspirasi, udah dapat banyak ide dan pandangan-pandangan baru. 2021 pasti bisa mencapai impian-impiannya. Jadi sekali lagi tetap dicumis ya, like, subscribe dan komen. Saya Ella, thank you buat semuanya dan Bang kita Ya, dadah, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi.